yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pada surah Al-157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua, kekristenan tertua di budaya Hindu ada itu. kalau oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Di mana tentu saja penggunaan ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil kekristenan oleh pihak non-kekristenan dan dijadikan sebagai pandangan teologis hanya akan menimbulkan perdebatan dan juga kerusakan kerukunan antar umat beragama bagi kedua belah pihak. Dengan demikian saya... Videonya ini video potong-potongan ya? Enggak, itu memang video dia kok. Iya, tapi potongan-potongan itu videonya. Kalau buat video memang di jeda-jeda gitu, karena dia nengok teks di luar biar keren bahasanya. Ini kayak orang baca sebenarnya ya? Iya, dia gitu buat video baca dulu buat video, jeda gitu. Pasal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kita akan melihat lebih dekat pada empat karakter kata tersebut dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai. Ini maksudnya Elia ini bukan minta Quran direvisi, minta supaya ayat-ayat Bible jangan dimasukkan ke dalam tafsir Quran. Pertama, tahu nggak tadi Kemenak dia menuntut ini? Hah? Perihal Kemenak. Iya, maksudnya Elia ini jangan pakai ayat Bible di dalam tafsir Quran gitu maksudnya dia. Nonton dulu sampai habis. Ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Muhammad. Ya, sama. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Mari kita lihat pengucapan berikut. Karakter huruf dibaca. Ini mah bukan video aslinya dia ya? Nggak ada, udah dihapus sama dia. Sekarang, saat dituliskan dalam bahasa Ibrani tidak ada perbedaan antara kata Muhammad dan Muhammad. Karena katanya kata Muhammad itu mem, cat, mem, dalem. Satu-satunya perbedaan dalam penggunaan vokal saat pengucapan kata ini. Ya, Muhammad supply, karena ini kan huruf mati semua, tergantung supply huruf hidup. Jadi diadaptasi. Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dan tidak memiliki vokal. Tersusun dalam lampau. Namanya teologi diperlukan. Nih Glenn, lu perhatiin Glenn. Itu Glenn juga udah gue kirimin Glenn. Dalam rangka menciptakan keberlanjutan atau sustainability dari kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka tentu toleransi sangat diperlukan. Di mana toleransi yang dimaksud pada konteks ini adalah setiap agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia diberikan kebebasan untuk mengadopsi atau meyakini keyakinan dan pandangan teologisnya masing-masing tanpa merusak pandangan teologis keyakinan yang lainnya. Namun di sisi lain, ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-Araf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua, sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat Itu kan copyright kok akun Copyright kok.
Kenapa? Kena Nanti aku copyright, kok jangan kena kelamaan. shutdown Nanti sama copyright. TikTok. Nanti kena ban nanti. Oh, nggak boleh ya? Jadi dengerin Nggak boleh suaranya, ngupload video suaranya dari juga dengerin kok. luar. Ntar biarin gua lihat aja, gua itu ntar. Gua udah Ya. kirim, gua udah kirim Glenn, gua udah kirim. Iya itu. Nggak, tapi oke. gini, ini gua komentar sebentar ya. Ini yang dia maksud itu, tafsir Quran itu seharusnya tidak menggunakan ayat-ayat dari Bible gitu maksudnya dia. Bukan minta ayat Quran yang direvisi, tapi tafsirnya. Kenapa harus pakai ayat Bible gitu? Coba lo perhatiin aja, Glenn. Si Glenn kena ban. Hah? Si Glenn kena ban. Iya, Mar, Si Glenn tadi ngerokok sih ah. Umar juga kok ini Gini kok Doni. Oh, dikiranya itu Quran itu nyolong di Alkitab gitu. Bukan. Tafsirnya. Tafsirnya, Pak. Bukan Tafsirnya. tafsirnya. Ada tafsir tentang surat Al-A'raf 157. Di dalam tafsir itu mengutip ayat-ayat Bible yang tentang Parakletos itu. Memang sih, ya saya sih setuju dalam hal ini ya. Quran tafsir Quran itu sebaiknya memang tidak menggunakan atau mengutip ayat Bible. Karena biar bagaimanapun di surat Al-A'raf itu kan ditulisnya kan sebentar saya buka nih ayatnya nih ya. 157 ya. Ini pandangan saya ya. Itu Mungkin satu sedikit. banget sama ayat Yohanes ya kok. Nah, itu kan mereka menggunakan ayat di Yohanes mengenai Parakletos. Iya, Parakletos. Nah, jadi gini, kalau di surat Al-A'raf 157 itu kan dikatakan yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepada mereka, kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang dan yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau pandangan saya begini, kok suaranya double sih? Nah, suara saya bisa didengar jelas nggak? Dengar kok. Nah, kalau pandangan saya begini, yang dimaksud dengan Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil, ini Taurat dan Injil yang mana gitu ya? Memang di sini ada tulisan yang ada di sisi mereka, tapi yang ada di sisi mereka itu belum tentu Bible-nya mereka. Ini pandangan saya ya. Yang dimaksud dengan yang ada di sisi mereka ini bisa juga diartikan bahwa mereka sudah diberikan kitab-kitab Taurat dan Injil. Mereka ini siapa? Bani Israel. Siapa yang menerima? Nabi-nabinya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang dimaksud dengan Taurat dan Injil yang diterima oleh mereka melalui nabi-nabi mereka, itu kan bukan Bible-nya orang Yahudi dan bukan Bible-nya orang Kristen gitu loh. Jadi kalau kita bilang klaim bahwa di dalam Bible mereka ada nama Nabi Muhammad SAW, jangan buru-buru gitu maksud saya. Kan bisa aja mereka sudah merubahnya, atau mereka sudah menghapusnya, menghilangkannya, menyamarkannya gitu. Jadi kita jangan buru-buru klaim bahwa di dalam Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen itu ada nama Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu begitu. Tidak adanya nama Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat, di dalam Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen, itu tidak mengurangi kebenaran Al-Quran. Maksud saya gitu ya. Jadi memang seharusnya memang tafsirnya Quran itu memang tidak perlu mengutip ayat-ayat dari Bible, itu tidak perlu karena Bible-nya orang Kristen dan Bible-nya orang Yahudi itu bukan Taurat dan Injil yang asli yang diterima oleh nabi-nabi dan rasulnya gitu. Itu kalau menurut saya sih. Kok, tapi saya ada pandangan juga nih kok. Gimana? Jadi gini kan, penentang nubuatan tuh banyak sebenarnya di ayat Yohanes,
ayat Yahya, apalagi Yohanes 14 yang apa tuh? Ayat Yo. Yohanes 14 15 sampai 17 ya. Iya, iya, iya. Di Injil Yahya tentang nubuatannya, Kidung Agung kita ini kan lah. Nah, dia hanya satu itu, tapi begini, ini kalau kita mantikan logika kan, Al-Quran itu sakral. Dalam Islam itu ada nama ilmu tafsir, ada namanya itu mustahid. Tapi Al-Quran itu sakral, tapi tafsirnya itu kan hasil logika seseorang, pemahaman seseorang, Pemikiran. pemikiran. Jadi tafsir itu boleh kita kritik. Nah, kalau hanya itu dan di tafsir itu pun tidak terlalu jelas, bagaimana dengan kata Allah di tafsir di luar nggak ada menggunakan kata Allah. Kalau itu kan nama. Tapi kok mereka menggunakan kata God atau Theos ya tidak masalah gitu loh. Logos tidak masalah, tapi mereka menggunakan kata Allah. Rasul itu adalah kata dari Islam. Alkitab itu kata dari Islam. Nah, itu bisa kita apakan balik. Oke, saya tanggepin ya. Kalau mengenai kata Allah atau terminologi di dalam Bible yang berasal dari, yang diklaim bahwa itu berasal dari Islam, itu juga nanti dulu, jangan buru-buru. Bukan masalah mereka nggak boleh pakai istilah dari bahasa Arab. Saya koreksi sedikit ya. Bible memang ada di dalam bahasa Arab, tetapi terbitnya kira-kira hampir 200 tahun, kurang lebih 200 tahun setelah Al-Quran ya. Orang Nasrani kan di Arab memang sudah ada sebelum Nabi diangkat menjadi nabi kan. Jadi orang Kristen memang orang Nasrani pada zaman itu memang sudah yang ada di Arab ya pasti mengenalnya dengan bahasa Arab gitu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kata Allah untuk orang Islam itu artinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Itu ya yang harus diperhatikan ya, dicatat ya. Sedangkan di dalam Bible mereka menggunakan kata Allah, tulisannya A huruf besar LLAH, itu mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible itu bukan sebagai nama, tetapi sebagai sebutan atau gelar atau title gitu. Nah, itu yang membuat perbedaan. Dan itu terjadinya hanya di Indonesia dan di Malaysia. Ya, menggunakan kata Allah tetapi bukan sebagai nama. Kalau orang Kristen Arab, mereka menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Bahkan di dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid yang menyusun itu pendeta Katolik namanya Louis Makluf. Di situ jelas disebutkan bahwa kata Allah itu adalah ismu al-zat al-wujud al-wajib. Jadi ismu itu kan nama. Nama dari sebuah pribadi yang maha ada dan selalu ada. Berarti itu nama gitu. Terus ada lagi di dalam Torah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh Rabbi Saadia Gaon yang hidup kira-kira di abad ke-9. Beliau menerjemahkan Torah dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Beliau menerjemahkan kata Yod He Vav He itu ke dalam bahasa Arab menjadi Allah. Jadi setara gitu ya. Jadi Yahudi Arab tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Kristen Arab juga tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Kemudian Kamus Al-Munjid juga tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan. Tambah lagi di dalam Undang-Undang 1945 atas berkat rahmat Allah kan, itu juga nama Tuhan. Jadi ada 4 tuh, Yahudi Arab, Kristen Arab, Kamus Al-Munjid, Undang-Undang 1945. Kemudian yang terakhir KBBI. Di dalam KBBI, definisi kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ada 5 tuh yang mengakui bahwa Allah itu adalah proper name atau nama pribadi gitu. Nah, cuman Bible-nya orang Kristen Indonesia dan Malaysia yang menggunakan kata Allah itu sebagai sebutan. Nah, tetapi hal ini sebenarnya berbeda dengan topik yang tadi barusan saya bicarakan mengenai penggunaan atau pengutipan ayat-ayat Bible dalam tafsir Quran. Itu berbeda, beda kasus. Kalau yang tentang menggunakan kata Allah di dalam Bible, khususnya di Indonesia, itu kita umat Islam sedang mengupayakan untuk menuntut pihak-pihak yang menggunakan kata Allah di dalam Bible mereka yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak sesuai dengan
KBBI. Itu kita sedang mengupayakan, tapi tunggu waktunya. Mungkin sekarang waktunya belum tepat gitu. Itu yang bisa saya tanggepin, Bang Christian. Iya, makasih kok. Karena maksud saya gini, benar. Tapi kan kasusnya dia katanya karena terjadi perdebatan. Nah, benar kayak elah, ilah itu ada transformasi bahasa hingga menjadi Allah gitu. Kayak Injil kan bahasa Arab, Yunani Evangelion. Nah, tapi di Indonesia justru kata Allah itu mereka bukan di situ fungsinya, tapi fungsinya menjadi kristenisasi oleh para Betul, misionaris ini. Nah, itu yang saya kritisi. Jadi betul, Islam tidak sepenuhnya menggunakan ayat itu loh untuk ini menyebarkan Islam, tapi Kristen di Indonesia menggunakan Allah itu menjadi mengeklaim bahwa itu Allah umat Islam itu adalah bapaknya Yesus. Nah, betul, disalahartikan sama misionaris. Nah, itu betul, yang saya keraguan lah jadinya. Saya itu jadi resah gitu loh betul, dengan betul, para betul, misionaris ini. Demi betul, betul. kepentingan. Jadi bukan cuma kata Allah saja yang mereka pakai di dalam Bible untuk kristenisasi. Nama Isa Al-Masih juga dipakai di dalam Bible mereka untuk kristenisasi. Mereka membuat Bible yang ada nama Isa Al-Masihnya itu sengaja dibagikan kepada orang-orang Muslim. Kalau yang menggunakan kata Yesus itu tidak dibagikan. Itu memang bisa dibuktikan. Nah, makanya teman-teman kita yang Muslim yang sedang mengupayakan tuntutan ya untuk menghapus kata Allah di dalam Bible itu salah satu alasannya yaitu karena kata Allah digunakan untuk kristenisasi di Indonesia. Betul itu Mas Christian. Sekarang gini aja, kalau di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, kalau kata Tuhan bahasa Inggrisnya apa? Allah atau God? God sih lebih dewa Harusnya atau harusnya God kan? ya God. Tapi kenapa yang bahasa Inggrisnya itu pakai diterjemahkan dari kata yang sama yaitu theos, yang bahasa Inggris menerjemahkan menjadi God. Tetapi kenapa bahasa Indonesia dari kata theos kenapa menjadi Allah? Sedangkan kata Lord yang harusnya Tuhan oleh Indonesia diterjemahkan menjadi Tuhan. Itu kan kerancuan. Benar-benar. Karena kan Allah sendiri pun kalau kita buka Google Translate itu mau ke bahasa mana pun tetap Allah gitu loh. Iya memang. Mau ke bahasa Ibrani pun tetap alif lam lam ha juga di ujung-ujungnya. Tetap Allah itulah Betul. jadi nama sama gelar beda dia. Betul. Kalau orang Yahudi tahu, paham. Paham Allah gitu. itu ya sama dengan Allah, sama. Kalau ada Elohim itu hanya penambahan untuk pengagungan. Tapi bedanya kalau kata Elohim itu bisa ditujukan kepada ilah yang palsu dan bisa dipisahkan antara Tuhan yang palsu dan Tuhan yang benar gitu. Kalau Elohim. Elohim juga bisa ditujukan kepada hakim, Elohim juga bisa ditujukan kepada nabi. Ya kan? Nabi Musa juga disebut Elohim. Benar. Gitu. Beda kasus lah, tapi saya paham maksudnya Elia, saya paham. Saya juga sebenarnya kurang setuju ya kalau menggunakan ayat Bible di dalam tafsir Quran, saya kurang setuju sebenarnya. Karena tanpa itu pun tidak mengurangi kebenaran Quran sebenarnya. Benar. Karena kita harus punya pandangan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu bukan Bible-nya orang Yahudi dan bukan Bible-nya orang Kristen. Itu aja pegangan kita. Si Glenn nggak masuk lagi? Ke Bennett tapi harus pakai akun Belum sekon. ada. Oh ini Tuh. Bang Bren. Oh udah. Lu kemana Glenn? Beli gorengan? Ke band kok, ke band. Lagian pakai open cam. Tahu lagi megang-megang batangan. Ya namanya orang hilap itu berarti lupa kok. Bukan lu gilap apaan? Kalau lupa kan nggak inget ya? Tuh, Bang, kode nanti tuh no name. Izin tanya Bang, nanya apa? Siapa? Gitu, yang typing no name, no name. Nanya apa dia? Nggak tahu itu nanya apa. Izin nanya Bang, izin aja dong. Ya udah naik. Kalau mau nanya. Naik full. Oh ya udah.
Saya turun nih. Ya, tuh nonem naik. Diketik aja pertanyaannya nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa, nanti naik lagi aja John ya. Ya, Lu stay di bawah. Deh, bah, bu, bah, bu, bu. Aduh, salah. Ya, selamat malam Nonem. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dondi, izin nanya Pak. Ya, Aduh, deg-degan banget ya. dok-dokan. Kayak ketemu sama apa aja. Memang nih, Gua aja udah ini bosan gua. Enggak Pak. Pak Dondi, tadi kan saya ini ya masuk live-nya dari samping orang Kristen. Nah, saya bingung Pak. Jadi Yesus itu kan disalib ya menurut orang Kristen. Nah, Nah, terus yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa Pak? suaranya kecil, Bang. Tapi kecil Pak. Gimana? Iya, jadi kan Yesus itu disalib ya Pak menurut Iya, Kristen. iya. Nah, yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Yang apa? Yang mencabut nyawanya Yesus. Kalau orang Kristen kan bilangnya kan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Iya Pak, bilang gitu dia tadi. Jawab. Iya. Ya terus, ya itu jawabannya itu kalau menurut orang Kristen. Iya, saya bingung aja. Berarti tadi saya mau jawab. Berarti Yesus sama Isa itu sama ya gitu. Udah mati duluan Pak. Enggak, harusnya nanyanya jangan yang mencabut nyawa Yesus siapa, Bang. Harusnya pakai ayat, nanya Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan gitu. Oh iya. Nah, kalau mereka bilang Yesus bangkit sendiri, kasih ayat. Kisah Para Rasul 5 ayat 30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus gitu. Membangkitkan Yesus kan berarti Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Ya, Nah, itu 1 nanyanya Korintus. jadi begini, kok Tuhan nggak bisa bangkit sendiri, harus dibangkitkan gitu. Oh iya Pak. Tapi saya nggak salah Pak kalau nanya gitu Pak. Hah? Kenapa? Iya, tapi saya nggak salahkan kalau nanya gitu. Enggak, salah di mana? Malah di Kisah Para Rasul berapa, Andre? 6:14 ya, Andre ya? Allah membangkitkan Tuhan, ada tulisan 1 begitu. Korintus 6 ayat 1 14. Korintus 6 berapa? 14 ya? Iya. ini aku baru suruh kirim tugas besok. Lagi pusing saya banget. Nah 1 itu. Korintus 6 ayat 14. Allah telah membangkitkan Tuhan. Nah, kira-kira gimana tuh? Saya ngerti Pak. Nah gini, nah itu tadi Bang Glenn kan tadi udah bilang, kita umat Islam buat apa kita naik ke grupnya mereka? Nggak perlu kita naik ke grup-grup mereka, nggak perlu. Kalau kita mau nonton aja, nggak usah naik. Kalau misalnya kira-kira mereka menghujat, direkam aja videonya mereka. Oh iya. Direkam pakai handphone lain gitu misalnya, atau pakai alat perekam lain. Nah, rekaman itu yang kita bisa pakai nanti untuk mengambil tindakan hukum. Oh iya Pak. Nah jadi saya bingung juga nih Pak. Nah, Dia kan nanya tuh ya. Menurut kita kan Allah itu nggak berwujud Pak ya. Allah nggak berwujud, gimana? Allah kita berwujud, Itu berwujud. Aduh ya maaf Pak. Maksudnya gimana sih? Nggak kelihatan. berbentuk, maksudnya berbentuk. Dia berbentuk. Nah dia itu nafsirin surat apa tuh ya yang katanya tangan itu Pak sama betis. Oh, cuman tangan punya tangannya 2 kanan semua gitu. Enggak, tangan doang sama ada betisnya itu angsal. Nah, betis. Nah, gini. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyebut Allah punya tangan, Allah punya betis, tolong dijelasin bahwa itu adalah kalimat yang disebut dengan majasi atau kiasan. Ya, jadi bukan berarti itu literal atau harfiah gitu. Kalau ditanya Allah punya tangan nggak? Punya. Seperti apa tangannya? Bukan seperti makhluk gitu. Kalau ditanya Allah punya kaki atau betis nggak? Punya, tapi tidak ada yang serupa dengan dia gitu.
Iya. Nah, itu sebenarnya sama dengan kata-kata atau kalimat di dalam Bible mereka yang di Perjanjian Lama. Disebutkan, Tuhan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Tuhan punya bulu paha. Itu bukan literal, itu juga majasi atau kiasan gitu. Nanti di Bible juga disebutkan Allah berjalan-jalan kedengaran suara kakinya. Allah berjalan menjauh kelihatan punggungnya. Apakah betul Allah punya punggung? Itu adalah kalimat majasi atau kiasan. Itu hanya bahasanya manusia yang mempersonifikasikan Tuhan gitu aja. Kita memandangnya harus sama dengan di dalam Quran. Di dalam Quran dikatakan Allah punya tangan, ya betul punya tangan, tapi tangannya seperti apa? Tidak seperti makhluknya gitu. Bukan berarti Allah punya tangan seperti tangan manusia gitu. Iya. Jelas Mas Ya, ya? bentar. Bang Nonem. Siap, siap. Mau nanya nih Bang Nonem. Bang Nonem tahu nggak kalau di Kristen, ya kan? Di Kristen atau di Islam doang ada alim ulama? Paling ulama. Kalau di Islam mah banyak ulama. Iya, Kristen ada nggak? Kristen nggak tahu ya. Kalau di Kristen nggak tahu itu Pak. Nggak tahu. Iya. Kira-kira Kodondi Ada. ada alim ulama siapa Kodondi? Alim ulama itu yang di Kristen. Istilahnya kalau disebut alim ulama itu ya orang-orang soleh yang di kelompok mereka. Cuman sebutan-sebutan yang sekarang ini ada nggak alim ulama? Yang sekarang Iya, di kalangan mereka. iya. Kalau yang modern mereka tidak sebut dengan orang-orang alim ulama, mereka sebutnya dengan orang-orang benar gitu. Tapi kalau alim ulama yang di Bible itu yang dimaksud itu ya orang-orang yang ya orang-orang benar, orang-orang soleh gitu. Di dalam bait Allah itu orang-orang yang di dalam situ disebut orang alim ulama gitu. Ahli-ahli Taurat disebutnya orang-orang alim ulama gitu. Nah, kalau seandainya Yesus, kenapa dia mesti belajar gitu loh, Coach? Lah ya itu nanya gua. Ya Kalau mungkin gua bisa jelasin. kalau gua dulu bisa jawab kan gua nggak keluar dari Kristen, gimana sih lu? Oh iya. Nah kan juga disebut Yesus makin bertambah besar dan bertambah-tambah hikmatnya. Masa Tuhan bertambah hikmatnya gitu. Gua cuma mancing doang kok. Emang lu doang bisa mancing, gua juga bisa mancing. Jadi ngerti ya Bang Nonem? Ya. Apalagi ada pertanyaan lagi nggak Bang Nonem? Bapak udah ngerti lah. Insya Allah. Udah ya. Ya. Iya nih, soalnya nih banyak banget yang naik. Ada yang mau naik ada 1.300 nih. Jadi Kodondi Ciko ya. Sama-sama, barakallah ya. Ya. Tadi siapa tadi yang teriak-teriak mau naik tuh tadi? Oh Edos sebentar dari tadi dia mau naik nih. Loh, siapa naikin? Oh Nonem, maaf ya. Edos. Dari kemarin nih mau naik dianya nih. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya sama pendapat sih sebenarnya, bukan tanya. Pendapat Kodondi, bila ada perang, terus salah satunya di antara dua tentara itu beragama Muslim, itu gimana? Maksudnya Muslim lawan Muslim? Iya. Ya namanya perang ya namanya perang ya saling bunuh, masa mau joget-joget? Iya, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kita membela negara satu dengan negara yang lain lah. Di antara tentara itu kan pasti ada yang saling Muslim. Lah kita kan juga nggak tahu mana benarnya menurut perintah aja itu pendapatnya gimana. Ya, kalau namanya tentara kan hanya mengikuti perintah atasan ya, Bang ya. Tapi kalau ada dua negara Muslim saling perang, yang salah pemerintahnya. Oh, bukan, maksud saya bukan dua negara Muslim, beda. Kayak ambil contoh aja ini ya. Kayak sekarang terjadi Israel sama Palestina. Israel itu ada tentara Muslim gitu. Gak ada.
Israel punya tentara Muslim, baru dengar Dari saya. Nah, mana ini coba ini ini kadang-kadang orang. ya udah kalau nggak Israel Palestina yang lain aja, negara lain. Di Jerman lawan Indonesia gitu aja wis. Nah terus Nah, terus? apa nih? Lah, di tentara Jerman itu ada yang beragama Muslim dan di Indonesia itu juga beragama Muslim terus berperang. Itu pendapatnya gimana? Ya emang waktu sebelum perang kenalan dulu bang. Iya. Kan nggak mungkin pas mau perang agamamu apa kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin kan? Oh, Jadi sensus agama jadinya dia. maksud Iya abang ini sih. kurasa apakah mati syahid dua-duanya kayak gitu kurasa bang? Gimana? Maksud abang ini apakah mati syahid dua-duanya kayak gitu? Ya Kurasa. mungkin seperti itu ya. Aku kan cuma minta Tapi gini, pendapatnya aja. Bang Edos, Ya. andai kata ada dua orang Muslim sama Muslim, tapi satu di kebaikan, satu di keburukan. Nah, di Islam tuh agama yang defense, bukan agama yang menyerang gitu. Tapi kan kita nggak lihat tuh agama dia apa gitu. Islam sudah pasti Muslim, Muslim betul Islam. Nah, jika dia melakukan keburukan atau dia mengancam nyawa kita wajib ini balik. Kalau nggak kita mati, dia mati masuk neraka. Kalau kita mati, kita mati syahid. Nah, kalau gitu. Tar dulu kita bang, mati. itu perangnya perang agama apa bukan? Iya, harus dilihat perang politik atau agama. Nah, di Islam tuh yang dilihat adalah kita berdiri di barisan mana, yang benar atau yang salah. Nah, kalau dalam ranah agama itu yang kita lihat. Sama seperti zaman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, itu ada semut yang menyipratkan air itu. Nah, hikmah di situ adalah setidaknya Allah tahu kita tuh berada di barisan yang mana, yang benar atau yang salah. Nah itu Bang Deos, mau dia Islam atau Kristen, mau dia sesama Muslim, tapi kalau dia Muslim di barisan yang salah, ya sudah kita perangi. Gitu ya. Ya. Terima kasih atas pendapatnya. Ini ada satu lagi. Apakah Mas ini pernah dengar namanya Ustadz Rian Badri? Dari mana tuh mas? Di YouTube ada. Ustadz siapa? Rian Badri. Saya belum pernah dengar. Gedek dengan orang ini. Dulunya Kenapa, vokalis kafe. Terus Ceramahnya di YouTube itu ngomong, ya gimana ya, alirannya itu kayaknya ya apa gitu loh. Coba lihat di YouTube ya itu apa ada. gimana? Rian Badri itu banyak yang ngomentari juga di video-video. Ya, yang diomongin apa? Dia Kira-kira tidak setuju Palestina, itu Hamas itu. Bukan hanya itu aja. Soal sholawatnya, ngomong Allah atau gimana itu apa ya? Kayaknya enggak sama dengan Islam yang diajarkan gitu loh. Ya kalau nggak sama saya denger bang selesai. udah, kalau nggak Iya, sama tapi dia tinggalin itu bang. dia itu dapat panggung di YouTube kan ada. Cuma kalau nggak ada yang tahu atau nggak ada yang bertindak, itu kan bisa menyesatkan gitu loh maksud saya. Ya terus kita mau bertindaknya seperti apa bang? Ya ini kan mumpung kalian mas-mas ini kan di pihak apa? Maksudnya organisasinya kan besar, punya hukum atau punya apa kan? Cobalah dicek namanya itu. Iya namanya apa bang? Namanya apa bang? Dia Wahabi itu. Ustadz Rian Badri. Ya. Dulunya itu vokalis kafe. Iya. Ya nanti coba kita cek ini kita respon ya bang ya. Saya ngomong gini karena apa? Saya takutnya dia itu menyesatkan terus banyak. Soalnya dia itu juga ceramah-ceramah di masjid, di YouTube videonya tuh ada gitu loh. Ya laporkan aja ke MUI terdekat dulu mas. Justru ini saya bilang ke mas-mas ini karena saya menganggap mas-masnya ini itu punya organisasi yang besar yang ada dasar hukumnya. Kalau saya pribadi kan ya saya juga tinggalnya jauh, cuma saya bisa menyampaikan. Makanya dari kemarin tuh saya pengen naik mau ngomongin ini gitu loh. Iya. Gini bang. Siap mas. Ya. Gini bang. Jadi kita ini di sini ini adanya di sebuah yayasan yang terhitung masih kecil bang. Kita ini bukan seperti NU atau Muhammadiyah gitu, bukan. Kita ini hanya yayasan yang membina para mualaf dengan visi dan misi untuk membentengi akidah umat Islam. Tetapi kalau ada permasalahan seperti itu tadi, ada ustadz yang kira-kira ceramahnya tidak sesuai dengan apa yang kita pernah dengar dari ulama-ulama kita laporkan kepada ulama-ulama kita gitu bang. Ya, maksud saya kan Kalau kita ini bagian yang berperang dengan kaum kufar, berperang pemikirannya maksudnya ya. Ya. Nah, kalau mengenai
ceramah-ceramah di dalam Islam yang kira-kira tidak sesuai itu kita laporkannya kepada ulama-ulama yang kita gitu. Bisa ke MUI, bisa ke NU, atau bisa ke Muhammadiyah gitu. Itu yang memang sudah menjadi panutan kita gitu. Ya sih, saya paham dari itu. Saya juga orang sipil, juga orang Roman. Jauh dari kota kecil juga. Cuma saya berharap mumpung ini bisa ngomong, bisa cuma ngasih saran, siapa tahu dari mas-mas ini bisa menyampaikan banyak kenalan dari orang yang punya hukum atau gimana gitu loh. Iya, iya, iya. Cuma itu aja sih, cuma Siap, menyampaikan siap. itu. Nanti kalau Bener. kita lihat videonya yang menurut kita bisa menimbulkan keresahan, nanti kita laporkan ke MUI. Ya, banyak Iya, kok. itu maksudnya. Banyak kok videonya. Videonya banyak di YouTube, bisa dicek juga. Iya, iya, iya. Ya, Siap ya. Bang, siap Bang. Itu aja sih yang Siap. saya mau kasih berita. Itu aja. Siap, siap Bang. Semoga sehat Bang. Sama-sama, makasih Oke ya Bang, Kodendi. makasih banyak Sama-sama. Bang. Mas yang lain, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau naik, mau nanya? Ini apa sih itu? Tunggu. Ini ada lagi nggak mau? Zion mau naik nggak Zion? Ini siapa lagi nih yang mau naik nih? Coba nih sesuai dengan antrian aja nih. Sang pemimpi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, ada mau ditanya Bang sama Kodoni. Enggak. Kok nanya lah, nanya ini sedikit aja kok ya. Siap, siap. Ya, saya dari Medan ini kok, dari Medan. Batak Islam lah, Batak Islam. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Ini kok teman-teman saya yang Kristen ini kok, mayoritasnya dukung Israel gitu kok. Saya heran kan, saya terangkan tentang anak-anak Kristen yang dibantai, gereja dibantai, mereka tetap berargumen, bela Israel gitu. Iya. Bisa ngasih tanggapan gitu kok. Kenapa mati-matian bela Israel orang ini? Tadi sudah ada yang nanya, tadi kayaknya sudah pernah saya jawab tadi. Pertanyaan saya tadi kok. Ya mau jawab Jadi- gua atau lu kok? Hah? Menjawab gua atau lu? Kan gua tau doktrinnya Batak kenapa bela Israel. Ya udah lu aja. Lu kan yang Batak. Aku pun Batak aku. Marga apa lah ya? Aku marga Batak. Tarikan lah ya, tarik. Tarigan. Tarikan karo. Menjual-jual. Karo, ya. Aku karo-karo, aku purba karo-karo. Oke lah ya, oke. Bukan lain lah. Kita apa itu impal lah. Senina. Ini silih lah. Kalau tarigan pun silih. Ya, ulang merbadai. Iya, Merbadai. Kok marbada. Nah, ngomong Batak aja Glenn, ngomong bahasa Batak Glenn. Ntar gua kasih subtitle Glenn. Ulang Jadi- merbadai. Jadi bagian Nepal. Jadi Iya. lebih barenda isu-isu adi Batak suku Israel si Bene. Buat Barenda apa me- tuh, Glenn? Ngomong kan lu bahasa yang Indonesia, bilang Glenn. bahasa Batak aja. Iya, enggak. Indonesia. Indonesia. Laban Gini, kalah gini. karuna. Enggak, Bang Glenn jawab pakai bahasa Batak. Bang sang pemikir ini siapa? Sang pemimpi ini yang terjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Ribet banget bahasa Indonesia. Indonesia dong ya. Jadi gini. Ini tuh sempet ini booming di mungkin 2 atau 4 atau 5 tahun lalu tuh bahwa ada klaim bahwa bangsa Toba ini, walaupun nggak semua ya, gua nggak mau generalisir, tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa orang Batak ini adalah sebagian dari suku Israel yang pernah hilang dulu, gitu. Oh. Gitu. Jadi sempet kan sampai ada beberapa orang yang dikirim ke CNN, gitu. Jadi karena begini, mereka ini ingin membantah bahwa kan pada dasarnya gereja-gereja Batak ini mengakui bahwa keselamatan itu hanya pada orang Israel. GBKP, HKBP, yang gereja kesukuan itu kan pada dasarnya tahu bahwa emang keselamatan itu hanya pada bangsa Israel.
bahwa bangsa di luar Israel itu tidak akan mendapat keselamatan. Sehingga timbul doktrin itu, pertama yang doktrin timbul itu adalah Israel rohani. Walaupun kami bukan Israel, tapi rohani kami Israel, begitu. Begitu kita tanya balik, persebelahannya rohani dong, pada marah. Ya kan? Iya. Jadi kenapa doktrin itu sangat kental di apalagi anak-anak Gen Z sekarang kan? Nah, itu tuh sudah terdoktrin bahwa memang banyak yang mempercayai bahwa memang bahasa Batak ini adalah suku Israel yang hilang. Gitu. Jadi mau gimana pun kita bilang, berapa kejam pun itu Israel itu, mereka akan tetap membela Israel. Nggak usah jauh-jauh lah, kalau di Medan memang agak sedikit lebih fanatik ya. Di Jakarta ini pun memang susah kita untuk ngomong bahwa ya lo jangan lihat agamanya, lo lihat kekejamannya, lo lihat manusianya gitu loh. Susah. Jadi gara-gara dia bunuh orang lo benerin gara-gara di Israel. Saya pernah gitu. Lihat anak-anak dibom, keluarganya terpisah. Jutaan orang tersiksa gara-gara dia. Dan lo bela itu. Kemarin waktu gereja baptis dibom juga saya udah ngomong juga, tetap aja mereka nggak peduli. Ya postingan saya di Facebook, postingan saya di IG banyak yang mencibir teman-teman saya kok. Ya karena saya kan dasarnya Kristen memang. Jadi teman saya banyak Kristen masih. Banyak mencibir. Mentang-mentang lu Islam ya, sekarang lu bela Palestina begitu loh. Jadi akhirnya isu itu akan dikembalikan ke isu agama, akan selalu dikembalikan ke isu agama. Jadi gimana pun kita bicara tentang kemanusiaan, gimana kita bicara tentang hak asasi manusia, kita bicara tentang peraturan perang sendiri, tidak boleh membunuh anak-anak dan wanita, tidak boleh membakar rumah-rumah ibadah, tidak boleh menyerang tenaga-tenaga medis, rumah sakit apa tidak boleh, sekolah tidak boleh serang. Buktinya apa? Udah puluhan peraturan Jenewa itu dilanggar mereka, tetap dibela. Karena doktrin itu sudah melekat, Pal. Doktrin itu sudah benar-benar melekat, susah. Satu-satunya ya bisa bikin mereka nggak bela Israel ya kita buktikan bahwa pada akhirnya mereka yang akan dibinasakan gitu loh. Ya berarti intinya jawaban saya sampai akhir zaman mereka akan begitu. Kecuali yang pintar-pintar berpikir seperti Kodondi. Kodondi ini dulu dia orang Sumatera ini. Gitu. Jadi Sumatera ngapak. Ngapak ya, dia Sumatera ngapak. Ya jadi gini juga Bang, sang pemimpi, gue tambahin sedikit aja nih. Istilahnya ada kebenaran-kebenaran yang ada di Islam gitu loh, dan sesuai dengan Bible, nggak usah Islam deh, di Bible-nya aja gitu loh. Mereka aja nggak mengakui, ada beberapa ayat yang nggak diakuin sama mereka, dan nggak mau dipelajarin sama mereka, dan nggak mau dipahamin sama mereka. Istilahnya sudah terbukti, tertulis, nggak peduli, ya pokoknya doktrin. Nah, mau itu benar, mau enggak segala macem, tetap gitu loh. Jadi udah paham kan kenapa mereka bela, walaupun jadi mereka tuh nggak tahu, buta akan doktrin. Intinya gitu. Lanjut, Kodondi mungkin ada yang mau dijelasin atau gimana Kodondi? Kodondi lagi bikin kopi di balkon. Nah, satu lagi Bang apa ini sang pemimpi memang kayaknya kata mereka kan kulihat di komen-komen kan aku juga kan orang Batak. Kulihat katanya orang Israel itu pilihan Tuhan lah katanya, makanya mereka memujanya kayak gitu. Ya memang pada awalnya mereka itu pilihan Tuhan, betul. Tapi kan ada ayatnya di Bible bahwa itu akan dipindahkan kepada orang lain. Iya, kemarin Bang Dandar juga jelasin itu, tapi mereka nggak peduli. Gitu maksud saya, karena mereka sudah dianggap ada bangsa yang tegar tengkuk oleh Allah. Akhirnya keberkahan itu dicabut dan akan dipindahkan kepada, kalau bahasanya itu kan bukan kepada bangsa kepada bangsa lain kan, tapi sebenarnya kepada orang lain gitu loh. Jadi itulah mungkin sebagian juga dari yang kita bisa bilang bahwa
Bang, ada bangsa lain yang akan menerima keberkahan itu setelah dicabut dari Israel. Tapi kan ayat itu nggak disadari oleh mereka. Kododi orang apa? Udah hilang. Lagi bikin kopi koden itu. Gan, tinggal di mana Gan? Medan. Woi, tari Gan. Bah, mau domi mana? Abang tinggal di mana, Bang? Mau Abang dia Jakarta. tinggal. Aku Jakarta. Oh, Itu, apa lagi Tangerang don doh? oh, Jonok ke Tangerang. Jonok ke Tangerang. Itu Bang sama mimpi ada pertanyaan lagi nggak Bang? Itu masih di mute kalau ngomong nggak tahu. Di mute. Siapa yang nge-mute sih? Ya gue terserah gue menurut gue. Dengarnya nggak enak gua. Itu ya, Apa? masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak mau gantian sama yang lain nih. Woi, tari Gan. Udah tidur dia. Atau dia bingung jawabnya. Ya Aduh. kalau nggak diturunin ya Bang sang pemimpi. Maaf nih, soalnya banyak yang ngantri nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa lagi? Si Dondi mana lagi Dondi? Aduh. Ini lover nih dari tadi nih, apa masih ada nih? Nih, Glenn, Umar, yang lain semuanya ini ya. Mohon maaf nih. Kan insya Allah nih besok sebelum Jumatan ada 2 orang yang mau bersyahadat. Alhamdulillah. Iya gue datang. Nah, jadi gua mau pamit duluan nih jam 1 nih. Mau kemana? Ya. Di mana kok? Tunggu nih 1 orang lagi naik mau nanya kali kok. 1 orang lagi kok. Ya jam 1 ya gue cabut ya. Iya. Males cabut Gini. kayak rumah lu jauh aja mau cabut aja. Jauh enak aja, 200 langkah. Kagak 200 langkah orang naik lift lu. Lah kan gua turun tangga kan pindah tower. Emang lu pindah tower kagak kali lu A juga kayak lu orang beda gue rasa sono gue ya. Lah kan gua tower C, kan gua di tower A gimana kan gua pindah tower gimana sih lu? Mau udah pindah? Lah dari dulu juga di tower A. Kagak kayaknya lu turun lift langsung belok kanan nyampe kamar lu dah. Ngaco aja. Lah. Asumsi. Udah nih. Mau gua kasih ayat Glenn? Asumsi tower logis itu. Enggak nih lover nih. Selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ko Dondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya dikit ini. Ya. Ini kan banyak mualaf di sini, Bang. Maksud saya tuh gini kan, kalau saya kan kebetulan kan memang Islam itu kan dari turunan ya, keluarga gitu loh, Bang. Nah, kayak abang-abang ini kan bisa dibilang kan hidayah ya, Bang. Maksudnya kan masuk Islam itu karena ya apa gitu loh, Bang, yang melatar belakangi gitu sehingga nih Islam nih masuk Islam gitu kan. Biasa kan kalau keturunan tuh susah untuk pindah gitu loh, Bang. Baik kalau udah didoktrin, dogma, atau abang-abang ini kayak apa? Saya pernah dengar dari Ko Dondi itu ini waktu debat-debat tuh dapet cahaya atau apa gitu. Bisa pindah agama. Gimana tuh? Gini, Bang, siapa nih Bang Lovers ya? Saya koreksi dikit ya. Kita ini udah nggak pantas disebut mualaf-mualaf lagi, Bang. Mualaf-mualaf itu orang-orang yang baru masuk Islam aja. Iya. Saya, Bang Glenn, Bang Andre, Bang Umar, ini kita semua ini alumni, Bang. Oh, alumni, siap. Alumni. Alumni kafir, Bang. Ya, yang namanya hidayah itu bisa lewat apa aja, Bang. Ada yang lewat hujan, ada yang menikah, juga ada yang melalui penelitian gitu. Macam-macam, Bang. Jadi hidayah itu kita tidak pernah tahu lewat apa. Nah, kalau saya alhamdulillah saya diberi kesempatan belajar kitab saya gitu, belajar ulang gitu lah, Bang. Nah, setelah saya belajar ulang kitab saya, ternyata saya nemu di kitab saya itu dulu tuh banyak ayat-ayat yang tidak otentik gitu. Nah, kalau tidak otentik kan berarti buat saya kan, saya mikirnya kan berarti ini bukan kitab suci dong gitu. Benar. Nah, namanya suci kan berarti kan belum pernah dijamah, Bang. Benar.
Nah, kalau udah dijamah tangan-tangan orang berarti kan udah nggak suci. Nah, kalau udah nggak suci kan apakah kita mau mengikuti agama atau mau mengikuti pemikiran agama gitu. Hmm. Ya kan? Di Betul, dalam betul, Islam, betul. di dalam Islam, Bang, Hmm. di dalam Islam juga ada yang namanya agama, juga ada pemikiran agama, ya Bang ya. Hmm. Tetapi pemikiran agama di dalam Islam itu tidak sampai mencampuri agama. Maksud saya tidak sampai mencampuri ayat-ayat Quran gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau di Kristen, pemikiran agama itu sampai masuk ke dalam ayat-ayat Bible gitu, Bang. Oh. Ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau di Kristen itu kitabnya sudah ada, terus kemudian disisipi dengan pemikiran-pemikiran agama. Hmm. Nah, apakah pantas itu disebut sebagai kitab suci gitu? Itu sih, Bang. Hmm. Ya. Jadi kita Oke. bersyukur kita ini semuanya alumni kafir, Bang. Baik, baik, baik. Tapi satu hal, Hmm. setelah masuk Islam, kita juga semuanya jadi baru tahu gitu, Bang. Hmm. Bahwa dulu waktu kita lahir, saya, Andre, Glenn, Umar, waktu kita Hmm. lahir kita juga Muslim, Bang, jangan salah. Oh gitu, bukan karena turunan gitu, bukan ya Loh, Koden dia. setiap bayi yang lahir kan Muslim, Bang. Fitrahnya Muslim, Muslim. orang tuanya berarti ya. Nah, kita itu dulu menjadi Kristen, jadi Yahudi, jadi Majusi kan karena orang tua kita. Oh, oke. Iya kan? Hmm. Nah, sekarang kita udah kenal Islam, kita udah mau menerima Islam, terus akhirnya kita mau memeluk Islam, artinya kita bukan pindah agama sebenarnya, tapi kita kembali Kembali ya. ke fitrahnya sebagai manusia, yaitu Muslim. Iya, makanya yang kita bingung kan gini, karena kan di Kristen sendiri kan sudah diyakini dosanya udah ditebus, mau ke depan, mau ke belakang kan gitu. Emang Kan pegadaian, Bang, sayang tuh. ditebus, Bang. Kan sayang Andre gitu. aja kalian tebus, Pasti emang enggak. dapat surga gitu. Buat dosa di dunia aja pasti masuk surga kok Dendi. Jadi Iya, kok ya, pindah gitu. Karena Islam kan berat kan gitu kan. ya. Masuk surganya Allah tuh berat gitu. Jangan bilang berat, Bang. Kalau bilang berat nanti kita takutnya jadi nggak ikhlas gitu, Bang. Ya, kita tidak boleh bilang berat, tetapi kita semuanya harus menyerahkan kepada rahmat Allah. Gitu aja. Kalau masalah penebusan dosa, itu juga tadi yang saya bilang, itu adalah pemikiran agama yang masuk ke dalam doktrinnya Kristen. Nah, Oh, bukan di di Kristen agama kan itu mereka sendiri kan ya. menggunakan kitabnya orang Yahudi, Bang. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu tidak ada konsep penebusan dosa manusia Oh, nggak dengan ada. darah manusia gitu. Oh, nggak ada. Tidak Yesus nggak ada. mengajarkan itu ya. Orang di dalam kitabnya orang Yahudi itu konsepnya tuh sebenarnya hampir sama dengan Islam. Kalau mau selamat, ya harus apa? Harus bertobat, membasuh diri, Oh. ya. Basuhlah dirimu, jauhkanlah Mm-mm, perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, dari depan Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Itu kan sebenarnya kan hampir sama dengan di Islam. Di Benar, Islam benar, kita benar. kalau mau selamat, ya kita juga semuanya harus bertobat. Di dalam Betul. Islam mungkin istilah bertobat kita bisa sebut dengan istilah hijrah, misalnya gitu ya. Terus Hijrah, kemudian betul. juga di dalam Bible-nya orang Yahudi juga dikatakan, ayo kita berperkara, firman Tuhan katanya. Seandainya sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kalau kamu bertobat, itu bisa menjadi putih seperti salju. Atau seandainya dosamu merah seperti kain kesumba, bisa menjadi putih seperti bulu domba. Artinya kan bertobat, diampuni, selamat. Nggak Sama mesti pakai konsepnya dengan darah Islam, ya. Bang, gitu. Cuman di dalam Kristen, karena sudah disisipi oleh pemikiran agama, yaitu pemikiran-pemikiran dari pagan. Pagan ini kan penyembah dewa-dewa. Ada dewa yang bisa punya anak manusia, gitu kan. Iya, kayak Nanti ada Zeus, Hercules, ada Hercules, ya. Perseus, Betul, ada betul. putra-putra Jupiter. Paham-paham itu yang masuk ke dalam agama Kristen dengan akhirnya menggabungkan dengan kitabnya orang Yahudi. Oh, Gitu. gitu. Jadi makanya ada istilah, oh kamu ini udah bawa dosa waris karena Adam dan Hawa itu udah berdosa.
Padahal kalau di dalam Islam, kita tidak memandang Nabi Adam alaihissalam itu berdosa loh. Kita hanya memandang Nabi Adam itu melakukan kesalahan, dan Nabi Adam alaihissalam sudah minta ampun, dan sudah diampuni. Kan gitu. Ya, walaupun diturunkan ke bumi untuk menjalankan kodratnya sebagai manusia, tetapi kan tetap walaupun di dalam bumi, walaupun susah, walaupun senang, kan kita tetap diperintahkan untuk menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Diturunkan lagi nanti melalui nabi-nabi yang selanjutnya. Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya sudah diperintahkan nih, lu kalau mau selamat nih ikutin nih nabi-nabi lu nih. Awalnya kalau Taurat, Zabur, Injil kepada bangsa Israel, yang akhirnya Quran untuk semua umat manusia, kan rahmatan lil alamin. Kita semua sekarang cuma tinggal dikasih tahu, nih lu kalau mau selamat, lu ikutin perintah Allah. Lah, di mana caranya ngelihatnya? Lewat Quran dan Sunnah. Simple sebenarnya, Bang. Nah, betul juga sih. Tapi Nah, maksudnya gini kok, apa namanya? Kalau kalau benar nggak ini kok? Jadi orang masuk Islam ah, yang dari luar Islam ah. itu karena intelijensi gitu, pengetahuan, Ah, kepintaran orang itu gitu. Benar nggak itu kok? gini, Bang. Setelah kita pelajarin Islam, ternyata di dalam Islam, terutama di dalam Quran, itu ternyata orang on itu haram, Bang, jadi Islam. Oh, Ya, karena di dalam Quran kan sering dikatakan, diingatkan begini, apalah takilun gitu. Apa kamu nggak berpikir? Apa kamu nggak punya otak? Apa kamu nggak merenung? Apa kamu nggak mengingat? Kan banyak pesan-pesan Allah SWT di dalam Quran seperti itu bahasanya. betul, betul. Allah tuh sudah menciptakan ini loh. Ingat, itu adalah kuasa daripada Allah. Allah tuh maha kuasa, maha pencipta. Manusia tuh sebagai apa sih? Manusia tuh nggak ada apa-apanya. Dulu cuma diciptakan dari air mani. Terus bisa menjadi manusia, bisa jadi raja. Terus mau sombong gitu. Sedangkan iblis yang punya kesombongan sedikit aja langsung dihukum. Lah kita, masa kita mau sombong? Dulunya kita bukan apa-apa gitu di mata Allah SWT. Gitu, Bang. Jadi Islam membutuhkan orang untuk menggunakan akal sehat yang sudah diberikan Allah SWT gitu. Intinya gitu. Ya, saya lihat kan kayak Dendi, terus si siapa lagi yang Ustadz kemarin tuh yang viral itu. Kan Ustadz Glenn, mengamankan Ustadz Glenn. pendeta yang terkenal gitu kan. Yahya Waloni ya itu. Oh, Ustadz Yahya Waloni. Nah, itu kan maksudnya kalau dilihat kan pinter-pinter gitu kan. Kok bisa gitu pindah Ya, gitu kan? ya, Atau semua memang karena kepintaran itu jadi tahu yang benar mana yang bukan gitu. ya Maksud saya. itu yang disebut dengan akal sehat, Bang. Oh, Orang yang bisa menangkap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, nggak ada duanya, nggak ada yang layak disembah selain Allah, itu namanya orang pintar, Bang, gitu. betul, betul. Nah, kalau di Lain, Kristen ada paham seperti ini, Bang, bahwa karena Adam sudah berdosa, makanya setiap bayi yang lahir sudah membawa dosa waris. Makanya dosa itu perlu ditebus dengan ditebus. turunnya Tuhan sendiri ke bumi menjadi manusia, terus akhirnya mati, dibunuh oleh ciptanya sendiri untuk menebus dosa manusia. Terus Dibantu ada lagi iblis dikatakan kan, bahwa, dibantu iblis ya, kodon dia. nah, terus dikatakan lagi bahwa upah dosa itu maut. Nah, terus dikatakan lagi penguasa maut itu iblis. Berarti kalau sekarang Tuhan turun sendiri menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, nebusnya ke siapa? Berarti nebus ke iblis. Iya, dibantu iblis kan si Yudasnya itu kan, kodon. Nah, Ini gimana itu? nah ya sekarang konsepnya jadi nggak jelas gitu, Bang. Konsepnya jadi cacat gitu. Ya masa Tuhan kalah sama ciptaannya gitu ya? Nah, itu iya. Nah, mereka akan bilang bahwa, oh, Yesus yang manusia itu memang lemah. Karena apa? gitu. Karena Tuhan mengambil bentuk manusia untuk menebus dosa manusia. Jadi pada waktu Yesus yang Tuhan itu jadi manusia, ya manusia itu lemah, bisa dibunuh oleh orang lain gitu.
Oh. Konsepnya begitu. Nah, sekarang dari mana konsep Tuhan bisa jadi manusia? Mm-mm. Konsep-konsep itu adalah dari sistem kepercayaan Yunani kuno. Oh, Mereka sudah Zeus mempercayai, tadi. ya, mereka sudah mempercayai dewa-dewa itu banyak. Ada dewa yang paling Mm-mm. tinggi, namanya Dewa Zeus. Dewa Zeus Mm-mm. celamitan menghamili perempuan manusia, punya anak. Setengah dewa, setengah manusia. Hercules ya. Hercules, Perseus gitu. Nah, Mm-mm. konsep Tapi itu yang dimasukkan ke dalam Kristen. Jadi Yesus digambarkan seolah-olah dia adalah titisan atau jelmaan Tuhan yang jadi manusia. Karena dia jadi manusia, maka dia lemah. Karena dia lemah, dia bisa dibunuh. Tapi matinya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. nah maksudnya gini, kalau pada saat dia jadi manusia yang jadi Tuhan siapa itu? Ya Waktu itu. tetap ada Tuhan di atas. Nah, gimana itu? Karena mereka memahaminya begini. Jadi Tuhan itu maha hadir. Mm-mm. Dia bisa hadir di mana saja. Dia juga maha kuasa. Oh, Karena kayak dia maha, Naruto gitu lah ya, bisa ya, jadi 3 gitu, jadi 10 gitu. ya, karena dia maha kuasa, makanya dia bisa jadi manusia gitu. Nah, kita gampang bertanyanya. Kalau memang Tuhan maha Mm-mm. kuasa, dia bisa jadi manusia, bisa nggak dia jadi iblis gitu? Ya juga. Nah, nggak bisa kan? Apa mungkin Tuhan yang maha baik, maha suci jadi iblis yang tidak maha baik? Nah, Buat itu juga, apa gitu? iya, itu juga meruntuhkan manusia tidak maha suci, manusia tidak maha benar. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha kuasa, maha benar itu bisa masuk ke dalam jasad manusia yang tidak maha suci, kemana-mana bawa kotoran gitu. Nah, yang nulis Yesus itu Tuhan siapa itu, Kode? Sebenarnya tulisan aslinya Tuhan itu tidak ada harusnya sebenarnya kalau dalam teks aslinya ya. Teks aslinya itu sebenarnya ada dua istilah nih. Yang pertama theos. Kalau theos ini itu oleh orang Yunani itu ditujukan untuk dewa yang paling tinggi yaitu Zeus. Oh, Zeus, Nah, Theos. jadi sebutan theos ini untuk Tuhan ini disebutlah oleh Yesus Bapa. Sedangkan Yesus sendiri itu tidak pernah disebut sebagai theos. Yesus itu disebut Tuhan karena diterjemahkan dari kata kurios. Kurios. Nah, kalau kurios itu kalau bahasa Jawanya Gusti lah gitu. Oh, Gusti Tuan. Tuan, Gusti, junjungan. Gitulah. Junjungan. Nah, Iya. Kok tetapi sampai ke sini jadi Tuhan? Nah, kalau ke Indonesia jadi Tuhan karena di dalam bahasa Indonesia kan juga berkembang. Zaman dahulu kata Tuan dalam bahasa Indonesia tuh artinya sama dengan kata Tuhan. Sama seperti kata embus ditambah H jadi hembus gitu. Oh, gitu. Nah, tetapi kan sekarang kata Tuan dengan kata Tuhan kan maknanya sudah berbeda. Beda, betul. Tuan Majikan. mungkin Tuhan juga mungkin bisa ditujukan kepada manusia dan kepada Tuhan. Tetapi kan harus lihat konteksnya. Tetapi kalau kata Tuhan itu sudah pasti istilahnya di konteksnya ditujukan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Jadi ya begitulah karena ada doktrin dan pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam sebuah kitab, makanya kitab itu sudah tidak bisa dikatakan kitab suci gitu, Bang. Tapi kayak si Elia ini keluar-keluar terus ya di mana-mana ya. Jadi seolah-olah paling benar gitu ya kitab sucinya itu ya. Ya setiap orang kan berhak merasa paling benar, Bang. Tapi itu bisa mempengaruhi yang nggak paham nggak? Kalau yang sering nonton Kodondi, nonton Ustadz Yahya Waloni, Bang Zuma, mungkin paham. Kasihan yang nggak pernah nonton gitu loh, Bang. Ya maka itulah kita teman-teman di sini ini yang tugasnya untuk membentengi akidah umat Islam. Dari upaya-upaya salah satunya ya upaya-upaya seperti itulah pemurtatan gitu. Betul. Kurang kalau gitu, Bang. Yalah. Ya, Bang ya. Masih banyak lah. Ya. Sama-sama. Masih banyak kok. Ini salam buat keluarga ya. Barakallah. Masih kok, Jin. Ya. Jangan turun Bang Lovers. Oh gitu. Kenapa Bang Christian? Oh, udah jam 1 ya, Go. Kita istirahat Iya nih dulu udah ya. jam 1.10 nih.
Kan istirahat dulu Kododi ya. besok Saya mau juga ini izin ada ya, mau kerjaan. turun dulu ya. Ya, oke. Beres-beres nih. Oke, oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.